Petugas keamanan berhasil menggagalkan perampokan bank di Samarinda, Kalimantan Timur. Pelaku mempelajari cara merampok dari internet. Inilah rekaman CCTV petugas keamanan Bank Mandiri Kota Samarinda yang menggagalkan perampokan oleh JP, pemuda berusia 25 tahun. Pelaku yang tidak berpengalaman merampok masih kagok dan ketakutan sehingga mudah dilumpuhkan. Menurut pelaku, ia belajar dari film dan YouTube dengan membawa senjata mainan, bom mainan kembang api, dan kertas bertuliskan ancaman. Empat orang perampok menggondol uang 25 juta rupiah di Pademangan, Jakarta Utara. Para perampok menembak korbannya di bagian paha. Pada Jumat siang kemarin, 4 orang saling berboncengan mengendarai sepeda motor merampas tas korban sambil menodongkan senjata api. Menurut keterangan keluarga, korban sempat melawan sebelum salah satu pelaku menembak paha kanan korban. Saat itu korban baru saja kembali ke rumah dari ATM mengambil uang tunai 25 juta rupiah yang akan digunakan untuk membayar upah karyawan. Saat ini korban menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra Kemayoran. Sehabis itu pulang ke rumah langsung dijegat oleh 4 orang dengan 2 kendaraan bermotor. Nah, sempat ada aksi perlawanan waktu direbut tasnya, langsung ditembak di tempat paha kanan. Bawa senjata, kalau dilihat dari itu kayak senjata laras pendek ya, tetap yang pisau biasa. Kalau nominalnya yang saya dengar 25 juta. Jadi yang diambil satu tas itu isinya ada uang tarik dari bank, terus ada dompet, handphone. Sebagian untuk bayar karyawan, sebagian untuk keperluan di. Pihak keluarga telah melaporkan ke Polsek Pademangan dengan menyertakan alat bukti berupa video rekaman kamera pengawas. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Seorang asisten rumah tangga ditangkap karena diduga menculik balita anak anggota TNI Angkatan Darat yang berdinas di Kodam Jaya. Petugas menangkap pelaku di rumahnya di Kabupaten Indramayu. Sanimah warga Desa Kedokan Agung, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tidak berkutik saat digelandang Satuan Reserse Kriminal Polres Indramayu, Jawa Barat. ART yang diduga menculik balita anak anggota TNI Angkatan Darat ini ditangkap di kediamannya. Selain menangkap pelaku, anggota kepolisian dan TNI juga mengamankan balita yang menjadi korban penculikan. Kapolres Indramayu AKBP Hafid S. Herlambang masih mendalami motif pelaku menculik anak dari anggota TNI yang merupakan majikannya sendiri. Sebelumnya seorang ART yang bekerja pada keluarga anggota TNI Angkatan Darat Kodam Jaya menculik anak majikannya. Aksi nekat Sanimah terekam CCTV Komplek Perumahan Angkatan Darat Cililitan, Jakarta Timur. Kita dalami semua masih dalam rangka pemeriksaan. Yang pasti adalah prioritas utama kita adalah menyelamatkan anak. Secara psikologisnya maupun secara kejiwaannya, kami juga akan koordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak. Kondisi kesehatan anak sendiri bagaimana? Alhamdulillah semua sehat secara psikis dan segala macam. Sudah ada kanit PPA saya yang untuk Pemirsa, berhati-hatilah saat mengisi daya baterai telepon genggam Anda. Seorang pemuda di Kabupaten Wajo, Sumatera Selatan ditemukan tewas tersetrum kabel earphone yang sedang diisi dayanya. Keluarga korban menangis histeris meratapi kematian Bayu, pemuda 19 tahun, anak dan Ramil Tanah Sitolo, Wajo, Sulawesi Selatan. Pemuda ini ditemukan tewas dengan kondisi lubang hidung berdarah dan sejumlah luka lebam di tubuh. Diduga korban tewas akibat tersetrum listrik dari earphone yang digunakan saat sedang diisi ulang. Pada saat saya periksa memang sudah dalam keadaan meninggal pasiennya. Earphone yang menurut ibunya pada saat ditemukan terpasang di telinga. Jadi kemungkinan ada anak tersebut mengalami kesetrum dari aliran listrik. Kini jenazah korban berada di rumah dinas tentara di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanah Sitolo, yang selanjutnya akan diberangkatkan ke Sulawesi Tenggara untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan.
Anak dari anggota DPRD Kota Bekasi akhirnya menyerahkan diri ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Tersangka mengakui adanya persetubuhan dengan korban disertai kekerasan. Amri Tanjung, anak anggota DPRD Kota Bekasi yang terlibat kasus dugaan pemerkosaan dan tindak pidana perdagangan orang masih diperiksa polisi terkait motif sebenarnya menyekap seorang gadis di bawah umur. Setelah menyerahkan diri ke polisi, Amri membantah tuduhan dirinya menjual dan memperkosa PU. Menurut Amri, hubungannya dengan PU didasari perasaan suka sama suka. Tidak, nggak pernah saya suka, Pak. Kabar Pemukulan pernah ya? Pemukulan pernah sekali, karena perjanjian awalnya saya mau nemenin dia main micet, BO, tapi asal jangan sama teman saya. Tapi di saat itu saya sadap WA-nya dia dan ketahuan dia pernah BO sama teman saya gampar, dia nggak mau ngaku. Saya gampar sekali lagi, dia nggak mau ngaku. Dan ya udah, di situ kita berdamai berdua. Korban saat ini mengalami stres dan dilakukan pendampingan oleh KPAD dengan koordinasi daripada Polres, namanya beliau masih di bawah umur sehingga terganggu oleh kestabilan daripada emosinya. Sebelum menyerahkan diri, Amri Tanjung sempat buron sejak bulan Januari. Polisi pun telah mengejarnya hingga ke wilayah Cilacap hingga Bandung. Tersangka terancam pasal 81 ayat 2 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan hukuman 5 tahun hingga 15 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kementerian Komunikasi dan Informatika menelusuri dugaan kebocoran 279 juta data pribadi milik penduduk Indonesia. Kebocoran data yang diduga berasal dari BPJS Kesehatan itu dinilai berbahaya karena dapat digunakan untuk tindakan kriminal, di antaranya pembobolan rekening bank. $279 juta data penduduk Indonesia diduga bocor. Data dijual secara online di sebuah situs. Data berisi nomor induk kependudukan, nomor ponsel, email, alamat, hingga gaji. Diduga sampel data yang beredar berasal dari BPJS Kesehatan. Kebocoran data jelas bukan hal sepele, apalagi jika data digunakan oleh oknum tak bertanggung jawab untuk berbuat kriminal. Di antaranya pembuatan KTP palsu, pembobolan rekening bank, hingga rekayasa sosial. Kementerian Komunikasi dan Informatika memutus 2 akses tautan yang digunakan untuk mengunduh data penduduk yang bocor. Kementerian Kominfo telah melakukan pengajuan pemutusan akses atau blokir terhadap pengelola situs yang saya sebutkan tadi. Sudah ada 2 tautan yang telah diputus aksesnya. 2 tautan tersebut adalah bfiles.com dan juga mega.nz. Kami terus mendesak anonfiles.com untuk segera melakukan takedown terhadap tautan tersebut di atas. Sementara itu, DPR meminta penegak hukum untuk segera mengusut dan menangkap pencuri data tersebut. Isu di media sosial ada kebocoran data atau yang menjual data sebanyak 279 juta, itu perlu segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Karena kalau memang itu betul, kebocoran itu ada, sangat disayangkan karena kerahasiaan yang penting itu kok bisa jatuh ke tangan yang tidak berwenang. Sementara itu, BPJS Kesehatan mengklaim konsisten memastikan keamanan data peserta dan akan menelusuri lebih lanjut terkait kebocoran data. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di era digital seperti saat ini, manusia tidak hanya dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan teknologi. Lebih dari itu, setiap insan harus memiliki kecakapan digital sehingga mampu menciptakan konten positif dan netizen yang ramah di dunia maya.
Dalam laporannya berjudul Digital Civility Index tahun 2020, Microsoft pernah menobatkan netizen Indonesia memiliki tingkat kesopanan terendah di Asia Tenggara. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia agar menggunakan teknologi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam acara program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital 2021 di Kota Bandung berharap program ini memberikan kesiapan mental dari pengguna digital untuk lebih ramah dalam berdigital. Tersurvei sebagai netizen paling tidak ramah se-ASEAN, itu jangan disepelekan, itu menunjukkan antara mental kita dengan kecepatan teknologi itu nggak imbang. Kita butuh fondasi. Kang Emil juga berharap melalui program ini pemerintah dapat meningkatkan infrastruktur digital di daerah. Provinsi Jawa Barat telah mendapatkan 4 penghargaan dari dalam dan luar negeri pengembangan infrastruktur digital daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Seorang pria menyerang Syekh Balilah saat menjadi khatib di Masjidil Haram. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.